Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita coba bahas tentang section setelah bagian introduction ya, yaitu material dan metode. Jadi walaupun ada juga jurnal yang menghendaki langsung untuk mengisi result section ya, seperti jurnal Nature gitu, tapi sebagian besar jurnal itu menghendaki section setelah bagian introduction itu adalah material dan method section. Nah, apa yang kita perlu ketahui dari section ini? Yang utama adalah kita harus bisa membedakan keduanya ya. Jadi sekilas keduanya ini tampak mudah dibedakan ya. Kita bisa tahu material apa, metode itu apa. Tapi kadang seringkali kita sulit meletakkan mana yang termasuk metode dan mana yang termasuk material. Nah, ada beberapa paper menjadikan satu isi dari material dan metode ya. Walaupun ini diperbolehkan, namun ini menjadikan pembaca sulit ya untuk membedakan mana originalitas ya atau contribution dari si paper tersebut yang mau disampaikan ke para akademisi dan mana yang merupakan metode atau material lain ya yang sudah exist yang akan digunakan dalam paper tersebut. Sehingga sebaiknya ya untuk menghindari kesulitan para pembaca untuk membaca paper secara holistik ya, secara komprehensif, maka sebaiknya isi dari material dan metode ini dipisahkan. Nah, untuk penulisan struktur dan material metode baiknya dipisah kurang seperti ini ya. Jadi ada metode ya, kemudian experimental setup dan yang ketiga adalah experimental condition. Nah, metode ini adalah apa yang kita propose ya untuk mengatasi research problem yang kita mention di bagian introduction ya. Dan juga kita perlu cantumkan apa sih bedanya metode yang kita propose dengan metode yang konvensional sudah ada ya. Kalau memang kita ingin mempropose sesuatu yang baru. Nah, kemudian di experimental setup ini berkenaan dengan alat dan material apa aja yang akan kita gunakan ya. Jadi kita mau pakai alat A, B, C, kita sampaikan di sini. Kemudian kita pakai material A, B, C, D, dan seterusnya kita sampaikan di sini. Nah, kemudian di experimental condition itu kita jelaskan bagaimana kita melakukan eksperimen ini ya. Apa aja yang mau dianalisa dan bagaimana cara menganalisanya. Dan juga di sini kita sampaikan bahwa gimana sih caranya kita pakai alat ini gitu. Maksudnya settingan alatnya itu seperti apa gitu. Kemudian materialnya seberapa banyak, kenapa seberapa banyaknya seperti itu dijelaskan juga di sini. Jadi di sini memang agak sedikit mungkin sulit dibedakan ya, tapi nanti kita jelaskan dengan contoh agar mudah dipahami. Nah, biasanya nomor satu ini sebaiknya dibuat dalam satu section sendiri. Kenapa? Karena satu section itu hanya punya satu fungsi. Jadi eh, khusus untuk ini saja section yang kedua itu ya. Kemudian yang section ketiga baru kita berkenaan tentang experimental setup dan experimental condition. Nah, ini bisa digabung karena memang kita hanya menjelaskan bagaimana eksperimen yang kita lakukan ini eh, sesuai dengan apa yang kita rencanakan di awal. Nah, di bagian struktur metode tidak hanya mencantumkan purpose method ya, tapi juga selain konvensional metode ini yang sudah kita mention di bagian introduction ini dimasukkan lagi kembali ke sini. Jadi jangan lupa kita cross check lagi waktu introduction kita ngomong apa. Nah, di sini juga kita harus sampaikan juga. Nah, sebagai contoh sederhana lah ya, misalkan kita lagi ibarat orang lagi sedang memasak gitu ya. Metode itu adalah cara masak suatu makanan A misalkan yang efektif dan lezat gitu. Nah, sedangkan experimental setup itu seberapa alat-alat masak apa aja yang kita gunakan dan bahan apa aja. Sedangkan experimental condition itu seberapa banyak masing-masing bahan yang akan dipakai dan bagaimana settingan alat masaknya itu pakai HP kecil, apakah sedang atau besar dan lain-lainnya. Nah, berikutnya ini contoh lain ya. Kita coba berikan. Misalkan di sini ada seseorang yang ingin eh, menuju titik B dari titik A ya. Jadi research questionnya gimana sih caranya si orang ini bergerak ya, berpindah menuju titik B dari titik A dengan lebih cepat dan murah ya. Jadi ada garis bawahi lebih cepat dan murah. Ini adalah research questionnya. Nah, eh, metode konvensionalnya adalah menggunakan bis, mobil, sepeda motor ya, melalui jalan-jalan utama atau jalan-jalan yang besar ini.
Memang keuntungannya adalah nggak capek karena ini adalah konvensionalnya, tetapi kerugiannya adalah dengan menggunakan teknik konvensional ini terkena macet ya, kemudian akhirnya lama ya, yang harusnya misalkan maunya 30 menit misalkan ternyata secara konvensional bisa di atas 1 jam. Katakanlah seperti itu ya. Contoh. Nah, kemudian juga jalannya muter-muter, kemudian juga boros bensin, perlu biaya buat beli bensin, kemudian juga kalau punya kendaraan pribadi perlu bayar parkir, misalkan seperti itu. Nah, sehingga dalam penelitian ini tujuannya adalah mengembangkan sebuah transportasi baru ya, moda transportasi baru yang disebut sepeda agar bisa bergerak dari A ke C ke B dengan cepat dan murah. Nah, apa yang mensupport dari objektif dari riset ini adalah ternyata ada jalan-jalan yang di pedestrian ini ya, dan terhubung oleh jembatan penyeberangan juga yang belum digunakan secara optimal. Jadi biasanya hanya dipakai untuk jalan kaki. Tapi kalau misalkan kita optimalisasi, kita bisa mengembangkan sebuah moda transportasi baru. Nah, dalam hal ini penelitian ini mempropos namanya sepeda. Jadi di dalam metode ya, dalam yang dipropos ini adalah kita jelaskan sepeda itu apa, kemudian bagaimana menggunakan sepedanya ya, tapi secara umum aja ya. Dan juga jelaskan yang utamanya adalah jelaskan apa bedanya sepeda itu dengan bis, mobil, dan sepeda motor ya, sebagai metode konvensional. Ya di sini kita juga perlu sampaikan perbedaannya itu untuk menggarisbawahi ya, meng-highlight tentang analisis yang kita lakukan di dalam literatur review. Nah, jadi di sepeda karena memang kita propose ya, dan dengan supporting subjektifnya adalah sesuatu yang tidak terpakai secara optimal, maka di sini kita juga perlu meng-highlight tentang bahwa ini tidak terkena macet, jalannya tidak memutar ya. Contoh misalkan yang biru ini adalah jalur sepeda ya. Kemudian yang merah ini adalah jalur-jalur misalkan bis. Kemudian kalau sepeda motor bisa juga lewat sini, tapi karena banyaknya lampu merah, maka makin lama juga sampai ke sini. Kemudian yang bis juga misalkan bisa lewat sini, tapi juga terkena macet dan memutar, jalannya lambat, misalkan dan sebagainya. Nah, sedangkan di bagian experimental setup itu adalah apa aja yang kita perlukan ya, peralatan dan material. Contoh misalkan ketika kita mau menggunakan sepeda, kita perlu sarung tangan kah, kita perlu helm kah, kita perlu peta kah ya dengan handphone. Kemudian kalau misalkan cuacanya tidak bagus, kita pakai jas hujan kah dan lain sebagainya. Nah, kemudian di bagian experimental condition karena kita kan mau menganalisisnya, perbedaannya itu dari sisi tidak capeknya, tidak terkena macetnya, jalannya tidak memutar, kemudian masalah bensin dan masalah biaya parkir kan. Maka di sini yang kita evaluasi adalah rute mana nih yang mau kita lewati ya, kemudian bagaimana menghitung waktunya, maka kita perlu penggunaan stopwatch ya, misalkan Google Maps dan lain sebagainya. Kemudian berkenaan dengan biaya bensin segala macam, biaya yang dikeluarkan ini ketika menggunakan sepeda ada apa enggak gitu, misalkan ketika dari sini sampai sini. Ya walaupun misalkan di sini nggak semua tempat itu sepeda gratis ya, ada juga yang berbayar. Nah, itu dievaluasi. Nah, kemudian tentang capek. Nah, ini capek dikuantifikasi. Capeknya itu dilihat dari seperti apa, misalkan keringatnya kah atau misalkan pengurangan dari eh, banyaknya air minum yang diminum kah misalkan, bisa juga. Nah, kurang lebih itu perbedaan dari bagian metode, experimental setup, dan experimental condition ya. Jadi ini sebuah section yang coba kita jelaskan semudah mungkin, seclear mungkin kepada pembaca, sehingga para pembaca itu bisa mencoba untuk melakukan kembali eksperimen yang telah kita lakukan. Nah, tapi juga tanpa harus metode yang kita tujukan itu tersembunyi dalam section ini. Oleh karena itu semuanya harus clear dan dibedakan. Nah, kurang lebih demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.